Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramanuddin. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di dalam soal UTS, yaitu yang pertama itu terkait indikator-indikator negara maju. Nah, ada dua indikator. Yang pertama itu adalah indikator kuantitatif, yang kedua yaitu ada indikator kualitatif. Indikator kuantitatif merupakan indikator yang dimana datanya itu dapat dihitung. Yang pertama ada jumlah penduduk yang rendah. Di negara-negara maju seperti kita ambil contoh seperti Jerman, Jepang, dan juga Prancis itu memiliki jumlah penduduk yang rendah dibandingkan dengan negara-negara yang berkembang. Yang kedua ada kepadatan penduduk yang rendah. Kepadatan penduduk yang rendah ini kita lihat ya, tadi kan ada jumlah penduduk yang rendah, maka otomatis kepadatan penduduk juga akan rendah. Lalu yang ketiga ada tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Nah, ini saling berhubungan, jadi antara jumlah penduduk itu akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Dan juga yang keempat itu angka beban tanggungan rendah. Nah, angka tanggungan rendah ini disebabkan karena di negara maju pada umumnya mereka sangat produktif. Jadi mereka memiliki produktivitas yang tinggi sehingga mereka memiliki tanggungan yang rendah. Lalu yang kelima ada usia harapan hidup yang tinggi. Nah, usia harapan hidup ini dipengaruhi oleh pola hidup dan juga kesehatan dari negara maju. Pada umumnya negara maju memiliki pola hidup yang baik dan juga mereka selalu rutin untuk melakukan cek kesehatan. Lalu yang keenam yaitu ada pendapatan per kapita yang tinggi. Nah, dikarenakan negara maju itu pada umumnya masyarakatnya memiliki produktivitas yang tinggi, maka mereka juga memiliki pendapatan yang tinggi pula. Dan juga ini juga dipengaruhi oleh seperti lowongan kerja di sana yang cukup bagi masyarakatnya, dan juga mereka pada umumnya memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi mereka memiliki pendapatan yang tinggi pula. Yang kedua yaitu ada indikator kualitatif. Indikator kualitatif adalah data yang dapat dibandingkan. Yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Nah, pada umumnya di negara maju memiliki etos kerja dan pola pikir yaitu berupa disiplin, tepat waktu, kolot, rajin, kreatif, dan juga berpikir ke depan, dan juga yang paling penting yaitu jujur. Nah, lalu yang kedua ada tingkat pendidikan yang tinggi. Pada umumnya di negara maju memiliki pendidikan yang tinggi, dan juga kita lihat contoh seperti di negara Jepang, mereka mempunyai pendidikan minimal biasanya rata-rata penduduknya S2 atau S3, atau juga banyak profesor di sana. Dan juga yang ketiga yaitu ada mata pencarian. Mata pencarian di sini negara maju biasanya di sektor industri, jasa, dan juga perdagangan. Nah, jadi mata pencarian di negara maju tidak bergantung kepada sektor agraris. Jadi mereka sudah bergerak di bidang industri, jasa, juga perdagangan. Lalu yang keempat yaitu tingkat kesehatan yang baik. Berkorelasi dengan beberapa fakta dari negara maju, yaitu mereka memiliki pendapatan yang tinggi dan juga pola hidup yang tinggi yang diiringi dengan standar hidup juga yang tinggi, maka mereka otomatis memiliki kesehatan yang baik juga. Lalu yang kelima ada kesadaran hukum yang tinggi. Nah, ini berkorelasi dengan indikator kualitatif yang poin pertama yaitu etos kerja.
di negara maju biasanya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Mereka cenderung taat kepada peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri umum dari negara maju. Ciri-ciri umum negara maju yang pertama yaitu memiliki teknologi yang canggih. Nah, di negara maju mereka memiliki teknologi yang canggih dikarenakan mereka bisa menciptakan sendiri teknologi-teknologi yang maju, khususnya biasanya di bidang digital. Kita lihat seperti di Korea, mereka merupakan negara yang maju dan juga bisa menghasilkan beberapa produk digital yang canggih. Jadi kita ambil contoh seperti Samsung, itu merupakan salah satu teknologi canggih. Yang kedua yaitu angka kelahiran dan kematian yang rendah. Nah, dikarenakan di negara maju itu memiliki standar hidup yang tinggi, yang juga berimbas kepada tingkat kesehatan yang tinggi pula, maka mereka memiliki angka kematian yang rendah dan juga angka kelahiran juga rendah dikarenakan mereka terlalu sibuk untuk bekerja, maka mereka itu memiliki produktivitas yang tinggi dan cenderung kurang memikirkan untuk mempunyai keturunan. Yang ketiga yaitu banyak industri elektronika dan transportasi. Nah, seperti yang tadi dipaparkan di poin 1 yaitu banyaknya industri elektronika dan transportasi ini dipengaruhi oleh teknologi yang canggih di negara itu. Hal ini disebabkan karena mereka mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga bisa menciptakan suatu produk yang bernilai tinggi pula. Terus yang keempat yaitu angka pengangguran yang sedikit. Angka penganggurannya sedikit disebabkan oleh banyaknya lowongan kerja dan juga mereka memiliki penduduk yang rendah. Yang selanjutnya yaitu ada tingkat KKN yang rendah. Tingkat KKN merupakan akronim dari tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada umumnya di negara maju memiliki tingkat KKN-nya rendah karena mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan juga memiliki sifat kejujuran yang tinggi. Selanjutnya ada pendapatan rata-rata penduduk tinggi. Nah, seperti tadi yang telah dipaparkan di indikator kuantitatif, yaitu mereka mempunyai pendapatan penduduk yang tinggi. Hal ini berhubungan dengan mereka memiliki juga produktivitas yang tinggi sehingga memiliki pendapatan yang tinggi pula. Yang selanjutnya yaitu ada sifat kemandirian masyarakat yang tinggi. Nah, pada umumnya kita bisa lihat ya biasanya dari film bisa diamati bahwa di negara maju mereka sudah masuk usia 18 tahun, mereka sudah mandiri. Jadi sudah bisa menghasilkan uang sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada sifat kebangsaan masyarakat yang tinggi. Nah, di negara maju cenderung memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Bahkan cenderung memiliki rasa nasionalisme yang berlebihan. Sehingga pada zaman dahulu kita bisa ketahui bahwa adanya penjajahan itu merupakan suatu bentuk dari rasa nasionalisme yang terlalu tinggi yang menyebabkan adanya kolonialisme tersebut. Tapi di zaman sekarang rasa nasionalisme itu bisa dibuktikan dengan cara mereka itu mencintai produk-produk buatan negara mereka sendiri. Itu merupakan contoh kecil dari rasa nasionalisme yang dimiliki oleh negara maju. Selanjutnya itu negara Australia. Nah, sebelum kita mengetahui negara Australia, kita terlebih dahulu
mengetahui terkait benderanya. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Australia, kita terlebih dahulu mengenal tentang bendera Australia. Di bagian atas bisa kita lihat bahwa ada bendera UK atau United Kingdom yang bisa disebut dengan bendera Union Jack. Nah, di bawahnya terdiri dari 6 bintang yang mencirikan bahwa ada 6 negara bagian dari UK dan juga 7 sudut bintang yang menandakan negara persemakmuran. Lalu selanjutnya kita mengenal 8 negara bagian dari Australia. Yang pertama, Australia Barat yang beribu kota di Perth. Lalu selanjutnya ada Queensland yang beribu kota di Brisbane. Lalu selanjutnya ada Australia Utara yang beribu kota di Darwin. Lalu selanjutnya ada Australia Selatan yang beribu kota di Adelaide. Lalu selanjutnya ada New South Wales yang beribu kota di Sydney. Lalu selanjutnya ada Victoria yang beribu kota di Melbourne. Lalu selanjutnya ada Tasmania yang beribu kota di Hobart. Lalu yang kedelapan ada daerah istimewa untuk ibu kota Australia, yaitu ada Canberra. Lalu selanjutnya di sini ada garis lintang dari Australia. Garis lintang ini terdiri dari 3 kawasan ya. Yang pertama ada kawasan tropis yang membentang dari 11 derajat lintang selatan sampai dengan 23 derajat 30 menit lintang selatan. Lalu selanjutnya ada kawasan subtropis yang membentang dari 23 derajat sampai 35 derajat. Lalu selanjutnya ada kawasan beriklim sedang yang membentang dari 35 derajat sampai 44 derajat lintang selatan. Lalu selanjutnya di sini ada flora dari Australia, yaitu kayu eukaliptus. Nah, kayu eukaliptus ini merupakan pepohonan yang paling umum dijumpai di Australia. Tanaman-tanaman ini dijumpai di tempat-tempat yang beriklimnya berlainan, seperti daerah beriklim panas, padang pasir, dan di daerah bersalju. Dan pohon ini juga menjadi tempat hidupnya koala, yaitu fauna khas Australia. Selanjutnya ada fauna khas dari Australia. Yang pertama yaitu ada koala. Koala merupakan sebutan yang disematkan oleh suku aborigin yang mempunyai arti bahwa tidak minum. Nah, ini dikarenakan hewan ini jarang sekali minum dan mereka itu memakan dedaunan. Jadi kebutuhan airnya itu berasal dari dedaunan itu. Dan koala ini bisa ditemukan di daerah pesisir timur Australia seperti Adelaide hingga semenanjung Cape York. Fauna yang kedua yaitu ada kanguru. Kanguru merupakan hewan endemik dari Australia yang dimana dia memiliki kantung yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bayi dari kanguru. Dan kanguru ini merupakan hewan pemakan rumputan dan juga mereka hidup berkelompok.
Nama asli dari kanguru ini sebenarnya berasal dari kata ganguru yang dahulu sejarahnya ada seorang kebangsaan Inggris yang bertanya terkait nama dari suatu hewan. Orang aborigin menjawabnya ganguru, tapi Cook, orang kebangsaan Inggris itu menyebutnya sebagai kanguru dan sampai sekarang disebut sebagai kanguru. Mungkin sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.